Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil satu berita yang geli-geli sedap ya. Bukan ngeri-ngeri sedap ya, tapi geli-geli sedap. Yaitu puluhan relawan Ganjar di Bone ngamuk, dijanjikan 50.000 dapatnya cuma 10.000 padahal sudah capek teriak. Allahu Akbar. Aduh ya, kenapa orang berebut untuk menjadi presiden ya dengan membayar rakyat ini. Jadi mohonlah calon-calon presiden itu, entah itu Ganjar ya, entah itu Anies, entah itu Prabowo, Puan Maharani, siapa lagi, you name it, Erick Thohir termasuk ya, kemudian siapa lagi, tolong cerdaskan rakyat ya, dan berikan rakyat sebuah partisipasi yang genuine, bukan partisipasi yang dibayar. Jadi kalau misalnya deklarasinya tidak dihadiri oleh banyak orang, ya apa boleh buat, artinya kan Anda masih harus memperkenalkan diri kepada rakyat. Artinya rakyat tidak peduli kalau nggak dibayar. Bagaimana kita mau membangun negara ini secara sehat ya? Itu siapa saja, whoever ya. Tidak hanya soal Ganjar ya. Nah, cuma pendukung-pendukungnya ini, baik pendukung langsung yang struktural maupun pendukung-pendukung gelap yang bisa deploy banyak uang untuk mengangkat citra jagoannya. Ini negara ini perlu baik, perlu pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak membayar rakyatnya agar terpilih. Jadi cobalah untuk menjadi pemimpin yang lebih autentik, yang genuine, yang terpilih karena memang rakyat mencintai dan rakyat mau memilihnya. Kalau tidak terpilih juga nggak apa-apa. Ibaratnya nggak patean jadi presiden. Daripada jadi presiden membayar, itu dosanya sudah dimulai dari awal. Karena sama saja menyuap namanya. Menyuap untuk mendapatkan jabatan jadinya. How come kita bisa menjadi pemimpin yang baik kalau begitu? Ya kan? Oke, coba sobat RR kita bacakan ya. Puluhan relawan Ganjar di Bone ngamuk, dijanjikan 50.000 dapatnya cuma 10.000 padahal sudah capek teriak. Oke, kita bacakan ya. Acara deklarasi Ganjar Pranowo yang dihadiri ratusan pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyisakan cerita sedih. Seperti curhat Rashid kepada awak media, awalnya Rashid disuruh mengajak kawan-kawannya untuk menghadiri acara deklarasi. Selain mendapatkan kaos bergambar Ganjar, Rashid dijanjikan pengganti uang minyak sebesar 50.000. Rashid bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 30-an pun bergerak ke lokasi acara. Sesampainya di sana, Rashid dan kawan-kawan pun mendapatkan kaos. Namun amplop belum diterima. Kata mereka amplopnya dikasih usai acara, kata Rashid. Rashid dan kawan-kawan pun mengikuti rangkaian acara hingga malam. Capeknya luar biasa, disuruh teriak-teriak dari siang sampai malam, ujar Said, salah seorang teman Rashid ya. Rasa lelah seketika berubah menjadi amarah saat Rashid membuka amplop pemberian koordinator relawan. Dijanjikan 50.000 tapi isi amplopnya cuma 10.000. Saya yang jadi gak enak kan sama kawan-kawan, ketika saya cari koordinatornya sudah menghilang, ujar Rashid emosi. Oke, sobat era sekalian, sekali lagi saya katakan ya, perpolitik itu yang nggak begitu-begitu amat lah ya. Ya pastinya Ganjar tidak tahu menau ya. Tetapi ulah relawan ya, ulah orang-orang yang menginginkan jagoan yang menjadi presiden dengan cara yang katakanlah tidak terhormat seperti ini, ya harusnya tidak diperbolehkan. Jadi betul-betul pure, genuine. Kalah nggak apa-apa daripada menang tapi berdosa ya. Wah luar biasa ya. Iya. Jadi kalau menjadi presiden dengan membayar rakyat dan kemudian apa alasannya kecuali kenikmatan duniawi kan?
Bayangkan, kepemimpinan diperoleh dengan cara membayar. Luar biasa kan? How come bisa orang memimpin dengan cara membayar seperti itu? Kan tidak bisa harusnya. Tidak boleh harusnya. Nah, tetapi kan ini fenomena yang jamak terjadi, sering terjadi di Republik ini, mulai dari pemilihan kepala desa, ya kan? Pemilihan bupati, wali kota, camat, gubernur, sampai pemilihan presiden dan wakil presiden. Termasuk juga pemilihan dalam skala kecil, apalah ya. Mungkin pemilihan ketua umum partai politik misalnya, yang terbuka kompetisinya, ada open competition, bukan seperti partai yang tidak terbuka, atau partai yang core-nya itu aja, tapi betul-betul partai terbuka juga money politics. How come bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang mengeluarkan uang untuk memimpin, mengeluarkan uang untuk menjadi pemimpin? Memang nggak dosa. Masa orang berdosa memimpin kita? Parah ya. Ya. Jadi kalau kita mencari pemimpin, ya carilah pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat, bukan karena rakyat itu dapat uang, tapi karena rakyat itu mencintainya dan menginginkan dia jadi pemimpin. Nah, pemimpin seperti itulah yang tentu akan membawa bangsa ini ke arah kebaikan. Bukan pemimpin yang katakanlah membayar. Oke, itu satu sisi. Sisi yang kedua terhadap posisi Ganjar ya dan Anies juga, memang mereka ini vulnerable. Karena itu mereka membutuhkan untuk terdongkrak terus elektabilitasnya. Karena kendati mereka itu katakanlah elektabilitasnya paling tinggi ya, tapi tetap saja nasib mereka ditentukan ketua-ketua umum partai dan Allahu Akbar, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden Jokowi. Anies Baswedan sudah mulai diperiksa lagi Formula E, ya kan? Apa jadinya kalau dia ditetapkan sebagai tersangka? Selesai, bubar semuanya. Bayangkan, Ganjar dibuka lagi kasus EKTP-nya, ya kan? Ditetapkan sebagai tersangka, bubar. Maka politik kita adalah politik yang sangat kejam, ya, politik yang menyingkirkan lawan-lawan politik dan membuat sebuah sistem sehingga orang lain tidak bisa dicalonkan. Kalau ada yang menonjol, disikat. Nah, how come kita bisa mencari pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, kalau sistem yang kita terapkan sistem seperti itu? Ya, walaupun ini spekulasi ya, saya mendengar juga skenario seperti itu, skenario untuk untuk katakanlah menersangkakan Anies Baswedan ya dengan kasus apapun, ya, whatever the case, ya kan? Kalau dulu orang berpikir KPK tidak akan ngapa-ngapain, tidak akan menjadi alat karena relatively independent. Yang menjadi alat dulu Kejaksaan Agung. Makanya kepala-kepala daerah takut dengan partai yang kebetulan menguasai Kejaksaan Agung. Ya, ada gubernur dari daerah yang juga banyak penduduknya tiba-tiba memilih partai X hanya karena takut ditersangkakan. Padahal partai X ini kursinya pun kagak ada di provinsi yang bersangkutan. Kalaupun ada, mungkin cuma kecil sekali. Bahkan ada yang bilang nggak ada. Nanti bisa dicek lagi. Nah, lalu sekarang mungkin bukan Kejagung yang akan menersangkakan, tapi KPK yang konon tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang sudah bisa lebih banyak main politiknya. Jadi kalau si X ditersangkakan, si Y ditersangkakan, ya udah. Maka pertarungan Pilpres adalah pertarungan para boneka rezim atau para boneka oligarki. Gimana negara kita mau menjadi negara yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur kalau polanya seperti itu, sobat era sekalian. Karena itu mumpung ya tidak menanggung dosa, karena saya tahu nih orang-orang di MK itu orang-orang yang alim. So-called menyebut dirinya orang-orang yang alim lah ya. Dari latar belakang yang katanya dia tidak mungkin bisa dibeli dan lain sebagainya. Kesalahan MK adalah mempertahankan presidensial threshold.
Padahal jelas ini adalah rezim untuk terus-menerus berkuasa dengan cara yang tidak demokratis dan cara dengan menumbangkan lawan seperti ini. Sehingga tidak ada alternatif lain selain mereka yang di-endorse oleh kekuasaan dengan alatnya KPK. Nah, apakah ini bakal terjadi? Saya sih berharap tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi bagaimana? Apa jalan keluar bagi rakyat seandainya memang tidak punya pilihan lain? Nah, ini harus pertanyaan kita. Jadi dua hal saudara sekalian ya, pesan moralnya adalah satu, calon pemimpin hendaknya jangan membayar sepeser pun kepada rakyat. Biarkanlah rakyat menunjukkan keikhlasannya. Apakah memang benar dia mau mendukung si A, si B, si C tanpa sepeser pun uang yang dikatakan sebagai ongkos jalan. Itu satu. Yang kedua, nggak realistis loh. Akan realistis kalau semua melakukan itu. Tapi kalau ada yang melakukan, ada yang tidak, ya tidak realistis jadinya. Semua orang akan melakukan semua. Itu satu. Dan kita hanya menghasilkan para pendosa menjadi pemimpin kita. Benar, pendosa. Karena menyuap. Ya kan? Gak ada cara lain. Pendosa. Karena dia menyuap rakyat untuk memenangkan pemilihan. Itu satu. Dan yang kedua, sahabat era sekalian, kita harus berpikir ya bahwa negara ini negara yang besar. Tidak bisa calon pemimpin itu hanya ditentukan oleh segelintir elit atau segelintir orang saja. Harus rakyat sendiri yang memiliki kemewahan untuk mengusulkan seseorang, walaupun tetap melalui partai politik. Karena itulah bukalah presidensial threshold itu kepada MK ya. Kalau memang mempertahankan presidensial threshold itu karena dalam tanda kutip ketakutan karena disetir oleh kekuasaan, maka waduh, dosanya luar biasa besarnya ya bagi hakim yang memutuskan sesuatu tidak dengan adil, tapi memutuskan sesuatu karena takut periuk nasinya di otak-atik, ya kan? Atau dia ingin memenangkan kelompoknya karena keputusan itu menguntungkan kelompoknya, bukan untuk menguntungkan kita semua. Itu dosanya juga besar sekali. Tapi apa iya ya orang-orang yang menikmati jabatan itu berpikir tentang dosa? Nah, ini juga menjadi persoalan ya, saudara sekalian. Ya sudahlah ya, kita berdoa saja. Semoga negeri ini baik-baik saja ya, dan tetap akan muncul pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah di 2024 nanti. Karena itu kita tetap gaungkan ganti presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sudah